Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman Abdul Karim menyatakan dukungan penuh kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atas kajian beliau atau tesis ilmiahnya tentang nasab Ba'alawi. Mengapa pernyataan ini penting untuk saya sampaikan? Karena belakangan muncul narasi-narasi yang dipaksakan berupa framing negatif yang mengatakan Kiai Imad benci Ahlul Bait, benci dzurriyyah. Padahal apa yang dilakukan oleh beliau itu merupakan wujud nyata kecintaan beliau kepada Nabi, kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi, kecintaan kepada dzurriyyah Nabi, agar tidak ada orang yang hanya mengaku-ngaku anak cucu Nabi tapi akhlaknya justru bertentangan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bahagia, kami semua bahagia ketika Mbah Khalwani juga memberikan peringatan kepada oknum-oknum yang bersikap arogan, yakni peringatan dari Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi. Anda bisa dengarkan cuplikan peringatan berikut ini. Kan saya sering mengatakan, Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya sering bilang kayak gini. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat yang sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Baik, apa yang dilakukan Kiai Imad adalah upaya untuk menjaga umat Islam ini dari fitnah-fitnah akhir zaman. Yang fitnah ini sudah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tsumma fitnatu sarra", lalu kemudian muncul fitnah di masa as-sarra, fitnah di masa damai, fitnah di masa merdeka. Seperti layaknya Indonesia hari ini. Kita bangsa yang merdeka, kita bangsa yang damai. Dengan beragam suku agama kita sedang bersama-sama dan bekerja sama untuk membangun Indonesia agar maju dan berjaya setara dengan negara-negara maju yang ada di dunia internasional. Nah, di masa damai ini, di masa yang merdeka ini ada fitnah. Tsumma fitnatu sarra, muncullah fitnah sarra dakhanuha, di mana asap fitnahnya ini keluar min tahti qodama rajulin min ahli baiti, keluar dari bawah dua telapak kaki oknum seseorang yang ngaku-ngaku ahlul baitku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku, dia ngaku-ngaku dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Dia mengendorse Ahlul Bait, mengendorse dzurriyyah Nabi, mengendorse klaim Habib dan lain sebagainya. Walaisa minni, padahal dia tidak pantas, kata Nabi, ngaku anak cucuku. Hadis ini mengidentifikasikan dua hal. Satu, yang pertama, orang palsu, ngaku-ngaku Ahlul Bait Nabi, tapi dia sendiri tidak bisa membuktikan kalau dia dzurriyyah Nabi. Artinya pengakuannya tidak terkonfirmasi sama sekali, berarti palsu. Atau yang kedua, ada orang yang memang mungkin terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Maka Nabi membuat penegasan, wa innama awliyaiyal muttaqun, sesungguhnya semata-mata wali-waliku itu, kata Nabi, hanya orang yang bertakwa. Ini clear. Nabi sudah membersihkan akan adanya kemungkinan klaim sana, klaim sini, endorse sana, endorse sini. Maka Nabi membuat sebuah penyelesaian, semata-mata yang pantas jadi wali-waliku, kata Nabi, hanya orang-orang yang bertakwa. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Mereka mengaku-ngaku ahli baitku, kata Nabi, walaysa minni, padahal mereka bukan ahlul bait. Atau bisa kita maknai begini, yaz'umu annahu minni, mereka mengaku-ngaku bagian dariku, walaysa minni, padahal mereka bukan bagian dariku. Para ulama mensarah hadis ini dua macam. Satu, bahwasanya ada ahlul bait Nabi, dia dzurriyyahnya Nabi,
tapi dia tidak diakui oleh Nabi. Satu ini Pak. Yang kedua, dia ini bukan ahlul baitnya Nabi, tapi cuman mengaku-ngaku ahlul baitnya Nabi. Tak ulang lagi ya. Para pensyarah hadis menjelaskan hadis ini satu. Mereka ini adalah ahlul baitnya Nabi, tapi mereka tidak diakui oleh Nabi sebagai ahlul baitnya. Atau yang kedua, mereka ini memang bukan ahlul baitnya Nabi, sehingganya mereka cuman mengaku-ngaku. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Mereka mengaku bagian dariku, kata Nabi, wa laysa minni, padahal mereka bukan bagian dariku. Wa innama, baru Nabi buat penegasan. Wa innama awliyaiyal muttaqun, sesungguhnya semata-mata wali-waliku, kata Nabi, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Agama ini diwariskan dan dititipkan kepada orang yang berilmu, orang alim atau para ulama. Agama tidak dititipkan, tidak diwariskan kepada orang yang punya jabatan. Agama tidak dititipkan dan tidak diwariskan kepada orang yang punya harta kekayaan. Tapi agama ini dititipkan kepada orang yang berilmu. Bahkan agama tidak diwariskan kepada nasab. Maka berhentilah umat Islam ini, satu, membanggakan nasab, dua, membanggakan pangkat dan jabatan, tiga, membangga-banggakan harta kekayaan. Walaupun kita punya nasab terbaik, walaupun kita punya kekayaan yang banyak, walaupun kita punya pangkat dan kedudukan, tapi tak ada orang yang berilmu, tak ada ulama, ini bahaya Bapak Ibu. Karena agama dititipkan, diwariskan kepada orang yang berilmu. Inilah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat penegasan, wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama-ulama itu pewaris para nabi. Jadi bukan pejabat pewaris para nabi itu, bukan orang yang kaya raya pewaris para nabi itu. Pewaris para nabi adalah ulama. Makanya anak kita masukkan ke pesantren agar mereka menjadi generasi pewaris ilmunya para ulama. Allahumma amin. Itulah tujuannya, agar agama ini terjaga. Walaupun kita tidak kaya, tapi agama tetap terjaga. Sekali lagi bahwasanya agama ini tidak dititipkan kepada pejabat. Agama ini tidak diwariskan kepada orang yang kaya raya. Dan mohon maaf, agama juga tidak diwariskan kepada orang yang punya nasab. Udah terlanjur ngomong, udah didengar Kiai Izzuddin tadi itu, makanya perlu saya bahas sedikit itu. Udah terlanjur ngomong. Soalnya begini Bapak Ibu, orang bisa mulia karena nasabnya, betul? Betul? Tapi nasab itu beban. Maka kita mengenal bibit, bebek, bobot. Betul itu. Beban, Pak. Tanggung jawab. Sama kemudian menjadi zuriat Nabi. Menjadi zuriat Nabi itu beban, bukan sebuah pengakuan, tapi sebuah beban dan tanggung jawab. Kita ini harus meyakini Bapak Ibu, ahlul bait Nabi, keturunan dari ahlul bait Nabi itu masih ada sampai kiamat. Ya kan ada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu pemimpin kita Bapak Ibu. Makanya sering saya sampaikan, kalau Imam Mahdi belum dibaiat di Baitullah, semua yang pakai bendera hitam itu bendera hitam palsu semua. Kan sering saya sampaikan begitu. Masih ada zuriat Nabi itu. Min itrati, kata Nabi, dari keturunanku.
anaknya Fatimah, dzurriyyatnya Fatimah memang ada, tapi itu beban tanggung jawab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tsumma fitnatu sarra." Lalu kemudian kata Nabi, akan muncul fitnah sarra. Fitnah sarra ini kalau saya memahami, ujian di masa lapang. Saat engkau sedang jaya, saat masyarakat sedang tenang, kita sedang merdeka, kita sedang menikmati kebersamaan, ada fitnahnya. Apa itu fitnahnya? Dahonuhu min tahti qodama rajulin ahli baiti. Keluar fitnah, keluar asap. Kita memahaminya fitnah dari min tahti qodama, dua kaki maksudnya, dari bawah dua telapak kaki ahli baiti, ahlul baitku. Annahu yaz'umu annahu minni walaysa minni. Mereka mengaku-ngaku ahli baitku, kata Nabi, walaysa minni, padahal mereka bukan ahlul bait. Atau bisa kita maknai begini, yaz'umu annahu minni, mereka mengaku-ngaku bagian dariku, walaysa minni, padahal mereka bukan bagian dariku. Para ulama mensarah hadis ini dua macam. Satu, bahwasanya ada ahlul bait Nabi, dia dzurriyyatnya Nabi, tapi dia tidak diakui oleh Nabi. Satu ini, Pak. Yang kedua, dia ini bukan ahlul baitnya Nabi, tapi cuman mengaku-ngaku ahlul baitnya Nabi. Tak ulang lagi ya. Para pensarah hadis menjelaskan hadis ini satu, mereka ini adalah ahlul baitnya Nabi, tapi mereka tidak diakui oleh Nabi sebagai ahlul baitnya. Atau yang kedua, mereka ini memang bukan ahlul baitnya Nabi, sehingganya mereka cuma mengaku-ngaku. Yaz'umu annahu minni walaysa minni. Mereka mengaku bagian dariku, kata Nabi, walaysa minni, padahal mereka bukan bagian dariku. Wa innama, baru Nabi buat penegasan, wa innama awliyaiyal muttaqun, sesungguhnya semata-mata wali-waliku, kata Nabi, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maksud saya begini Bapak Ibu, Indonesia sedang geger nasab. Coba kita bersikap ilmiah, karena Kiai Imad itu ilmiah. Semua orang yang mengaku dzurriyyat Nabi wajib membuktikan kalau dirinya merupakan dzurriyyat Nabi. Nah, semua orang yang tidak bisa membuktikan kalau dirinya dzurriyyat Nabi, tapi meyakini dirinya dzurriyyat Nabi, cukup dia yakin, tapi nggak perlu mengatakan di dalam darah aneh nih, nggak perlu mengatakan itu. Di dalam darah aneh nih mengalir darah Nabi, jangan mengatakan itu. Tapi kalau dia mampu membuktikannya, tidak apa-apa. Termasuk kita ahwal, kita ini ahwal, orang pribumi, orang biasa. Kita boleh meyakini seseorang itu dzurriyyat Nabi, seperti saya meyakini Habib Lutfi, seperti saya meyakini Habib Syekh. Kita boleh meyakininya, walaupun kita sendiri tidak mampu membuktikannya. Karena keyakinan itu kan tidak bisa dijelaskan dalam bentuk apapun. Namanya yakin, namanya iman, kan begitu. Hanya saja di sisi lain kita tidak boleh kemudian merendahkan Kiai Imad, karena apa yang dilakukannya itu ilmiah Bapak Ibu. Pembuktian nasab itu harus pakai kitab nasab. Kalau pakai kitab nasab tidak bisa dikonfirmasi, ada opsi kedua, tes DNA. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman itu anak keturunan mereka mutaba'ah, ngikut iman leluhurnya, ngikut akhlak leluhurnya, ngikut ketakwaan leluhurnya, baru kami ikatkan mereka. Artinya memang kemuliaan leluhur kita akan turun kepada dzurriyyatnya.
Dzurriyyat akan ngikut kemuliaan leluhurnya ketika syaratnya mutabaah, ngikut